warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang analisis manajemen pada PT PLN Persero, Studi Katus UPJ Garut Kota Kabupaten Garut. Dan di sini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Hening Desa Frida, yang kedua Ira Safitri, yang ketiga Lailatul Rohmah, yang keempat Fitri Firantika. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang strategi program PT PLN Persero UPJ Garut Kota berdasarkan strategi perusahaan secara nasional yang berlandaskan kebijakan pemerintah mengenai ketenaga listrikan di Indonesia. Program strategi bisnis PT PLN Persero UPJ Garut Kota, unit pelayanan dan jaringan seperti UPJ Garut Kota merupakan unit kerja di bawah area pelayanan dan jaringan Garut yang menempatkan peran sebagai frontliner service dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang berkaitan dengan administrasi pelanggan atau fungsi pelayanan pelanggan seperti yang pertama, pelayanan sambungan baru, yang kedua, penambahan daya, yang ketiga, pencatatan meter, dan yang keempat, pelayanan pembayaran rekening listrik. Kemudian ada identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang pertama, identifikasi peluang atau opportunity yang dimiliki PT PLN Persero UPJ Garut Kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan merupakan sumber kekuatan hukum sebagai landasan operasional PT PLN Persero. Yang kedua, peta pasar yang potensial dengan wilayah kerja UPJ Garut Kota yang cukup luas merupakan pasar yang potensial. Kemudian yang ketiga, peningkatan pendapatan perusahaan, kebutuhan listrik rumah tangga dan industri yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan perusahaan jangka panjang. Yang keempat, alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik dengan keterbatasan sumber daya alam merupakan peluang untuk menciptakan sumber energi listrik alternatif di masa depan. Yang kedua, ada identifikasi ancaman atau threat yang dihadapi oleh PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Yang A, peta pesaing bisnis ketenaga listrikan dengan keluarnya Undang-Undang Anti Monopoli berdampak kepada PLN karena tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik. Yang B, globalisasi ekonomi merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyedia tenaga listrik. Yang C, sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang semakin berkurang harus mencari solusi alternatif penghasil tenaga listrik. Yang ketiga ada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Adapun identifikasi kekuatan atau strength PT PLN Persero UPJ Garut Kota sebagai berikut. Yang A, struktur organisasi yang memadai, keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat. Yang B, unit-unit dan ranting pelayanan mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar luas ke seluruh wilayah sampai tiap kecamatan mempunyai unit pelayanan dan ranting. Yang C, sumber daya manusia yang berkualitas menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, terutama tenaga layanan di lapangan. Sedangkan yang D, keunggulan biaya listrik atau TDL, tarif dasar listrik. Hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Kemudian ada identifikasi kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Yang A, biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan. Yang B, ketergantungan pasokan listrik swasta. Dengan terbukanya peluang industri ketenaga listrikan bagi perusahaan swasta mengakibatkan PT PLN Persero membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta. Yang C, kemampuan antisipasi gangguan. Dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ira Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Safitri, NPM 1804040051 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D di Institut Agama Islam Negeri Metro.
Video ini melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang analisis strategi street opportunity. Penerapan strategi ini memerlukan sumber daya manusia sebagai potensi insani yang profesional dalam mengoptimalkan keunggulan dan pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien. Hal tersebut untuk memaksimalkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan optimalisasi sumber daya ketenaga listrikan dalam meningkatkan profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan. Analisis strategi Strategy. Berlakunya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan mulainya pasar bebas AFTA 2003. Maka, penekanan pada strategi ini adalah mengadakan restrukturisasi perusahaan sebagai penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan internal dan eksternal perusahaan, pembinaan dan pelatihan, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. Hal tersebut untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya dan ketatnya persaingan bisnis ketenaga listrikan setelah berlakunya UU anti monopoli. Materi yang selanjutnya analisis strategi weakness opportunity. Untuk pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada optimalisasi perencanaan anggaran operasional dan pemeliharaan serta melakukan diklat, terutama kemampuan SDM untuk mengantisipasi dan meminimalisir tingkat gangguan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan pemakaian anggaran serta pelaksanaan pelayanan optimal kepada pelanggan. Analisis strategi weakness search. Pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada melaksanakan monitoring, pengawasan, dan koordinasi antara bagian secara optimal, serta kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan kinerja secara profesional. Hal ini untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan dan meningkatkan profesionalitas perusahaan. Sekian video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Rahmah. Kepada Mbak Lailatul Rahmah, saya persilakan. Materi selanjutnya mengenai analisis strategi tingkat bisnis pada PT PLN Persero menggunakan dua tingkat strategi bisnis. Yang pertama itu untuk SBU tunggal secara organisasi mempunyai divisi yang mempunyai kebijakan sendiri untuk menjalankan operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu untuk SBU majemuk, yaitu di bawah divisi yang mempunyai kebijakan tersendiri tersebut melakukan pembentukan divisi yang sama seperti divisi induk dengan menetapkan strategi masing-masing namun masih berpedoman pada strategi induk perusahaan. Analisis strategi tingkat fungsional yaitu untuk memaksimalkan kinerja profesional setiap fungsi pokok dalam perusahaan kepada pelanggan. Langkah PT PLN Persero UPJ Garut berdasarkan kebijakan pusat menetapkan program strategi bersifat frontline service dengan program unggulan yaitu fokus atau for customer satisfaction. Selanjutnya yaitu analisis strategi tingkat perusahaan. PT PLN Persero adalah perusahaan yang memonopoli pendistribusian tenaga listrik dan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat. Nah, hal tersebut mengakibatkan strategi perusahaan relatif tidak berpihak kepada masyarakat. Analisis strategi tingkat internasional yaitu merujuk pada visi PT PLN Persero yaitu diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh dan berkembang unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Dari sekian tahun menggeluti bidang tenaga listrikan sudah semestinya menjadi perusahaan yang diakui secara internasional dan profesional dalam kinerja performasinya dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi perusahaan. PT PLN Persero khususnya UPJ Garut telah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pusat secara maksimal agar pelayanannya memuaskan bagi pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Firantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary pada PT PLN Persero studi kasus UPJ Garut Kota. Deskripsi perusahaan.
PT PLN Persero adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN UPT Garut Kota adalah salah satu dari 4 UPJ yang ada di wilayah kerja PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Garut. Yang kedua, visi misi perusahaan. Visi PT PLN Persero Nasional merupakan falsafah PT PLN Persero, maka visi PT PLN Persero UPJ Garut Kota adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Selanjutnya, misi perusahaan. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, produk jasa layanan yang disediakan oleh PT PLN Persero pada dasarnya meliputi beberapa produk layanan, diantaranya yang pertama pelayanan pelanggan, yang kedua keuangan dan administrasi, yang ketiga pembacaan meter dan pengolah rekening, yang keempat pengendalian penagihan, yang kelima pelayanan teknik, yang keenam penertiban pemakaian tenaga listrik. Selanjutnya, tujuan perusahaan, yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan organisasi. Yang kedua, peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasi dan investasi. Yang keempat, peningkatan layanan dan penguasaan pasar. Yang kelima, inovasi produk, jasa, dan sistem. Yang keenam, peningkatan mutu dan keandalan. Yang ketujuh, peningkatan pembinaan lingkungan. Yang kedelapan, memperkuat audit dan analisa evaluasi. Selanjutnya yaitu ikhtiar keuangan.